Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Juwanita. Perang yang terjadi di Gaza masih terus berlanjut sampai hari ini Rabu 1 November 2023. Bahkan korban terus berjatuhan dari orang tua, dewasa hingga anak-anak tak berdosa. Serangan udara Israel terhadap kamp pengungsi di Gaza yang padat penduduknya telah menuai kecaman dan memicu kemarahan baru mengenai kerugian sipil dalam operasi militernya. Jalur Gaza menghadapi gangguan komunikasi baru dengan layanan internet dan telepon yang dilaporkan bakal kembali diputus. Di mana berdasarkan laporan dari relawan Rumah Sakit Indonesia di Gaza mengatakan pemadaman listrik akan dilakukan dalam 48 jam ke depan. Selain itu, saudara, militer Israel dilaporkan semakin menekan wilayah padat penduduk tersebut. Ratusan jenazah pun terpaksa digeletakkan di pinggir trotoar. Bahkan jenazah tersebut terpaksa tak dimandikan dan langsung dibalut kain kafan karena kondisi mendesak. Untuk informasi selengkapnya, saudara, Tribun Network mendapat laporan dari relawan Mercy di jalur Gaza Palestina, yakni Fikri Rofiul Haq terkait kondisi terkini di Gaza. Berikut laporannya untuk Anda. Laporan update langsung dari Rumah Sakit Indonesia pada Rabu 1 Oktober 2023. Kemarin siang terjadi kembali pembantaian massal oleh pesawat jet tempur milik Zionis Israel di Pasar Muaskar yang hanya berjarak 1 menit saja dari Rumah Sakit Indonesia. Kami saat itu berada di Wisma Dr. Jose Rizal yang masih satu komplek dengan Rumah Sakit Indonesia. Saat itu kami bisa mendengar jelas ledakan yang begitu kuat terdengar dari telinga kami. Ambulan-ambulan pun memadati area rumah sakit untuk bersiap-siap mengambil korban. Setelah beberapa menit dari ledakan tersebut, ambulan berdatangan ke Rumah Sakit Indonesia membawa banyak sekali jenazah-jenazah dan korban luka-luka yang dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia. Diperkirakan total jumlah korban syahid mencapai 82 orang dan bisa mencapai 120 orang lebih jika yang di bawah reruntuhan gedung bisa dijangkau dan ratusan lainnya menjadi korban luka-luka. Jumlah korban ini bahkan melebihi jumlah korban di Pasar Trans yang jaraknya bersebelahan yang terjadi beberapa waktu lalu. Lagi dan lagi terjadi penumpukan jenazah-jenazah di kamar mayat sehingga banyak dari mereka diletakkan di trotoar jalan. Malam itu mereka hanya diletakkan di pinggir jalan menunggu pagi untuk diambil oleh keluarga dan dimakamkan. Dan dari salah satu korban tersebut ada keluarga dari tim medis yang bekerja di Rumah Sakit Indonesia. Mereka tidak sempat dimandikan, melainkan langsung dibungkus dengan kain kafan. Masyarakat pun memenuhi area kamar jenazah untuk mencari kerabat serta keluarga mereka yang turut menjadi korban. Anak kecil pun menjadi korban sadis pembantaian Zionis Israel. Bahkan ada anak usia di bawah 5 tahun turut menjadi korban. Ya Allah, salah apa mereka? Mereka hanya anak kecil. Mereka tidak tahu apa-apa. Namun mereka pun menjadi korban keji pembantaian Zionis Israel. Semoga Allah mencatat mereka sebagai para syuhada. Dan di dalam ruangan rumah sakit juga terjadi pemadatan korban luka. Banyak sekali anak-anak kecil dan perempuan yang terluka. Bahkan tim Mercy pun sempat membantu untuk menangani para korban luka-luka. Aula rumah sakit sangat padat dengan pasien-pasien yang mengantri untuk mendapatkan obat ataupun tindak lanjut pemeriksaan oleh tim medis. Memang saat ini di Rumah Sakit Indonesia mereka mengalami krisis obat-obatan dan kekurangan tim medis. Akhirnya banyak sekali para korban luka-luka yang bergeletak di lantai menunggu jatah giliran nama mereka dipanggil. Dan anak-anak kecil pun banyak yang menangis akibat rasa sakit yang mereka derita. Ya Allah, semoga peperangan ini cepat berakhir dan gerbang-gerbang pintu Rafah cepat dibuka agar bantuan kemanusiaan bisa masuk ke jalur Gaza. Total korban mencapai 400 jiwa, baik dari kalangan korban yang meninggal maupun korban luka-luka. Dan dalam pernyataan Ketua Rumah Sakit Indonesia pada malam itu, Rumah Sakit Indonesia akan mengalami pemadaman listrik dalam 48 jam ke depannya. Sekian laporan kami tim Mercy langsung dari Rumah Sakit. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.